Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tugas ulil albab. Perkenalkan, nama saya Fira Cantika Putri Suryahamim, biasa dipanggil Verda. NIM 20513282, kelas E, program studi Teknik Lingkungan. Saya akan menjelaskan tentang dua tugas, yaitu peradaban Islam masa klasik, menengah, dan kontemporer, dan peradaban Islam masa kini dan masa depan. Yaitu dalam A, pengertian peradaban dan kebudayaan Islam, periodisasi peradaban Islam, sejarah Islam, dan manfaat. Yang B, yaitu Islam modernisme, tantangan modernisme, Islam dan iptek, masa depan Islam. A. Peradaban Islam, masa menengah, klasik, dan kontemporer. Pengertian peradaban Islam untuk klasik, yaitu peradaban Islam yakni fase ekspansi, integritas, dan kemajuan, dan fase disintegritas dalam kemajuan bidang pemikiran dan peradaban Islam. Pada masa menengah, peradaban Islam yakni fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar, kemunduran dunia Islam. Kontemporer, peradaban Islam yakni berkembangnya pada masa modern hingga saat ini. Kesadarannya, pemikiran Islam akan melatar belakangi pemikiran untuk kebangkitan kembali dunia Islam. Kebudayaan Islam pada masa klasik. Kebudayaan Islam seperti merawis, gambus, qasidah, nasyid, dan kesenian. Ada juga yang meliputi agama, sistem sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan yang dibawa pendakwa dan pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Jika bisa melalui perkawinan juga. Dalam kesenian lokal seperti gamelan, wayang, dan randai, yang di dalam nilai-nilai tersebut disisipkan dalam nilai Islam. Para penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa yang dikenal dengan Wali Songo melalui konsep ajaran Islam. Pada masa menengah, daerah di bawah kekuasaan Islam, ilmu pengetahuan dan arsitektur berkembang di kota-kota seperti Spanyol yang didiami oleh umat Islam seperti di Cordoba dan Granada. Sistem penerangan jalan dan sistem saluran air dan bangunan dengan arsitektur seperti Istana Az-Zahra di Cordoba dan Istana Alhambra di Granada sangat baik pada masa itu. Ilmu pengetahuan bidang agama menjunjung tinggi dengan akses terbuka dari berbagai sumber. Yang ketiga, masa kontemporer. Melestarikan seni budaya Islam dan mempertahankan nilai seni budaya Islam. Konsultasi dengan para seniman dan budayawan Muslim, seminar lokal karya seni budaya Islam generasi muda menjadi seniman, budayawan, lembaga seni, dan sanggar seni. Dengan tradisional menuju ke konservasi atau modernisasi. Di satu sisi pada metode pemikiran atau model of thought yang berampingan dengan metode lain dalam memperbarui nalar dan membangun peradaban Islam. Di kontemporer, membangkitkan menengah Muslim modern berada di puncaknya. Periodisasi peradaban Islam. Pada masa klasik, fase integritas pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Fase disintegritas tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada masa menengah, fase kedua tahun 1500 dan sampai 1700 Masehi. Fase kemunduran tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Masa kontemporer pada abad ke-19 sampai sekarang. Sejarah Islam pada masa klasik. Fase kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi. Pada masa Bani Umayyah, Islam melalui masuk ke Eropa melalui Spanyol.
Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di bagian barat dan melalui Persia hingga Hindia di belahan timur. Daerah itu tunduk di bawah kekuasaan Islam. Saat itu bermunculan ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hamdal dalam bidang fikih. Ada juga Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibnu Atta, Abu Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi. Ada juga Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Mustami, dan Al-Hajjaj dalam bidang tasawuf. Dan ada juga Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawai dalam bidang falsafat. Lalu Ibnu Hayyam, Al-Warizmi, Al-Masudol, dan Al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam bidang agama, umum, dan kebudayaan juga ikut berkembang. Namun, pada fase disintegritas, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Sejarah Islam pada fase menengah. Fase kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Saat desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat, perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatannya. Dunia Islam terbagi menjadi dua, bagian Arab yang berpusat di Mesir terdiri dari Arabia, Islam, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Kebudayaannya Persia mendesak kebudayaan Arab. Yang kedua, fase 3 kerajaan besar tahun 1500 sampai 1700 Masehi. 3 kerajaan besar adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Dalam fase ini, ilmu pengetahuan kurang sekali. Ujungnya adalah umat Islam semakin mundur dan statis saat 3 kerajaan mendapat banyak tekanan. Masa kemunduran Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Yang ketiga, kerajaan Islam dalam masa kontemporer. Proses unifikasi ini juga membuat agama Islam di Indonesia dalam proses yang lambat. Semakin kehilangan keanekaragamannya, namun bila dipandang sebagai perkembangan yang logis dalam proses Islamisasi di Indonesia, dalam Pulau Indonesia yang mayoritas penduduk Muslim yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, daerah pesisir, Sulawesi, Lombok, Sumbawa, Maluku Utara, dan lainnya. Dalam melakukan perdagangan memiliki peran yang signifikasi dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pulau yang lebih dekat dengan rute-rute perdagangan utama menerima lebih banyak pengaruh Islam, terutama di wilayah Selat Malaka antara Malaysia dan Indonesia, yang dari dulu sampai sekarang menjadi salah satu jalur perdagangan laut di dunia. Mengingat penduduk Muslim setara hampir 90% dari 100% jumlah total penduduk Indonesia, mereka dipengaruhi oleh perkembangan dalam konsumsi hingga urbanisasi. Mereka dengan penempatan tinggal yang padat pasti menerapkan gaya hidup perkotaan yang modern dengan penggunaan secara halal. Manfaat peradaban Islam dalam masa klasik. Bisa mempelajari sejarah kebudayaan Islam dan budaya lokal, mengenali asal-usul Islam dari para ahli dan budaya pada masa kini, membentuk watak dan kepribadian umat saat perjuangan Islam. Masa menengah, mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian dan perjuangan untuk mengembalikan Islam, berpikir secara kronologis, dan memiliki pengetahuan masa lalu dengan memahami perkembangan masyarakat
serta keragaman sosial budaya Islam. Dapat memilah-milah aspek pelajaran yang dapat dikembangkan dan tidak dapat dikembangkan. Masa kontemporer mempelajari peninggalan-peninggalan sejarah umat terdahulu dengan cara belajar dan mengambil manfaat dari peninggalan terdahulu. Meneladani perilaku umat-umat terdahulu, memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih umat terdahulu, serta mengembangkan di kehidupan sekarang. Peradaban Islam masa kini dan masa depan. Pada Islam modernisme masa kini, dalam budaya impor masuk ke dalam masyarakat yang lebih maju, berhadapan dengan budaya tradisional karena adanya globalisasi. Ajaran agama yang semula sakral sedikit demi sedikit mulai dibongkar oleh pemeluknya dengan perkembangan mengikuti realitas zaman. Masa depan, perubahan tatanan tradisional, pemerintah, agama masyarakat, banyak tantangan dalam posisi Islam di kehidupan masa depan dengan menyikapi publik, sosial, ekonomi, hukum, politik, dan pemikiran masyarakat. Dalam Islam, iptek, masa kini, ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat, sekaligus sebagai sarana kesempurnaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Islam yang bersifat saling melengkapi anugerah agama, sains, dan teknologi. Masa depan, teknologi semakin canggih dan tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Demikian pula agama tidak bertentangan dengan teori masa depan yang teratur dan lurus dengan analisa yang teliti dan objektif. Tantangan modernisme masa kini, semakin besar tugas dalam mengembangkan misi harus dilandasi dengan keyakinan bahwa perkembangan diperlukan. Lembaga pendidikan agama akan semakin tidak menarik dan berubah agar tetap hidup pendidikannya. Masa depan, konsumerisme, hedonisme, dan materialisme yang merasuk sebagai gaya hidup atau peradaban bangsa kita. Di tengah krisis konsumerisme yang dipakai untuk pemuasan biologis atau hedonisme, menuntut biaya tinggi dihadapkan pada pengecualian suram di dalam kehidupan ekonomi dan masyarakat. Masa depan Islam, peradaban Islam mengalami naik dan turun. Islam mengalami kemunduran karena konflik politik. Islam memiliki konsesi untuk mengembangkan peradaban Islam dalam stabilitas sosial politik yang membantu perkembangan ekonomi. Peradaban Islam sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan di masa mendatang harus diantisipasi dari sekarang agar agama tidak dipengaruhi dalam negatif. Di sini ada peradaban klasik menengah dan kontemporer. Perubahan dari masa ke masa sangatlah terlihat di sini. Saya mencari dari beberapa sumber referensi, saya mempunyai 11 referensi. Terima kasih. Bila saya ada kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.